Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Dalam Alkitab mengatakan bahwa suatu masa di mana masa yang sulit itu akan muncul yang tidak pernah terjadi. Ya, berarti ini memang belum terjadi. Baru terjadi COVID-19 ya. Itu saja membuat tercerai-berai umat Tuhan gitu ya. Ada yang sampai meninggalkan Tuhan, ada yang takut untuk beribadah dan akhirnya kebablasan sampai sekarang ke ibadah gitu ya. Ada juga yang saking takutnya pakai masker itu sampai 10 lapis. Ini hamba Tuhan. Dia masuk ke rumah pakai masker, di kamar pakai masker, keluar apalagi. Di seorang dosen. Ya. Dan begitu tingginya untuk menjaga kesehatan ini, jaga diri supaya jangan sampai dia kena juga. Nah, ini kena juga sudah masuk ke rumah sakit Muardi. Berapa hari, 4 hari langsung. Awal-awal itu di daerah di Bandung itu banyak hamba Tuhan yang gugur di situ. Ya. Banyak orang bertanya, kenapa hamba Tuhan yang mati? Ini memang situasi ini tidak memandang bulu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini mengatakan bahwa suatu masa di mana masa sulit yang begitu dahsyat, kengerian yang begitu luar biasa akan terjadi yang belum pernah terjadi. Kita melihat kembali tentang COVID-19 yang begitu saja membuat kita ketakutan begitu luar biasa. Ya, ketakutan begitu luar biasa. Apalagi yang diperlihatkan kepada Daniel ini oleh malaikat Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Ini melihat bahwa manusia sedang menyibukkan diri dengan kepentingan-kepentingan lahiriah, mengesampingkan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi. Ini sangat-sangat ngeri Bapak Ibu Saudara. Saya terus terang berapa waktu ini membuat, apalagi ketika membaca kitab Daniel Wahyu ini ngeri. Ngerinya bukan berarti takut mati, tidak. Ngerinya adalah tugas kita sebagai pelayan-pelayan umat Tuhan tidak bisa mengerjakan bagian kita dengan baik, dengan maksimal dalam memberitakan kebenaran Allah untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang menjadi ketakutan saya. Ya. Karena pemberitaan Injil bukanlah sesuatu yang mudah, segampang ayo percaya Yesus. Butuh proses pendekatan, butuh survei, pembauran, macam-macamnya, pengorbanan, doa, dan lain sebagainya. Itu saja kadang-kadang tidak berhasil. Tetapi kerinduan kita untuk melakukan firman Tuhan amanat agung ini memang harus kita lakukan. Baik atau tidak baik waktunya, kondisinya tetap kita harus lakukan. Injil terus diberitakan. Kesaksian-kesaksian kita sebagai umat Tuhan harus terus dikerjakan. Sampaikan kesaksian, ada lagu hidupku hanyalah untukmu, dan mulutku menceritakan kasihmu. Nah ini, biarlah dalam mulut kita, hati kita menceritakan tentang kasih, kebenaran firman Tuhan, kemurahan-kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita alami, kita sampaikan, ceritakan kepada orang-orang yang kita kenal ataupun keluarga kita, saudara kita yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini
tidak mudah. Tapi dimulai dari doa-doa kita. Tuhan, selamatkan suamiku. Tuhan, selamatkan istriku. Tuhan, selamatkan anakku. Penggembalaan itu, penggembalaan dalam skup kecil adalah keluarga. Amin. Amin. Sebagai imam-imam dalam keluarga, kita adalah gembala. Sebagai suami-suami dalam keluarga, kita adalah gembala bagi keluarga kita. Memang berkah, sekali lagi saya katakan, bukan perkara mudah. Dimulai dari kasih kita kepada mereka untuk kehidupan kita. Kita doa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita dalam masa sesulit apapun, saya percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Amin. Karena firman Tuhan dalam kitab ini menyampaikan. Yang poin yang pertama adalah berkat Tuhan apa yang kita dapatkan tentang berkat kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama adalah berkat pendampingan oleh Bala Tentara Surga. Berkat pendampingan dalam ayat yang ke-1 di situ dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa dan seterusnya. Jadi Mikail ini adalah kepala bala tentara surgawi. Mikail ini adalah bala tentara surgawi, pemimpin bala tentara surgawi pun yang akan mendampingi anak-anak Tuhan, termasuk kita dalam menghadapi masa kesesakan. Dalam masa kesesakan. Ayat yang dikatakan di sini. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Bangsamu ini dalam suku kecil. Keluargamu akan terluput. Ya. Bangsamu atau keluargamu akan terluput. Yakni apa? Yakni barang siapa. Nah, ini masih ada pilihan. Barang siapa dalam keluarga itu? Barang siapa? Entah suami, istri, atau anak. Barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Ya. Jadi dalam keluarga ini pun, dalam skup bangsa yang dikatakan dalam skup kecil adalah keluarga kita pun disebut barang siapa. Makanya sebagai imam-imam dalam keluarga, sebagai pemimpin-pemimpin dalam keluarga, kita bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Dalam pelayanan penggembalaan, gembala bertanggung jawab juga atas jemaat. Makanya saya selalu katakan, kalau ada jemaat yang ngeyel, tegur, supaya apa, saya tidak disalahkan sama dia. Betul. Gitu. Saya lebih baik dikucilkan oleh jemaat ketimbang aku dikucilkan sama Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi saya bertanggung jawab atas kehidupan, kerohanian, iman jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kami hamba-hamba Tuhan yang melayani bertanggung jawab atas pertumbuhan iman kerohanian jemaat dalam pengenalan akan Kristus dan keselamatan. Maka ketika ada jemaat yang salah, memang kami harus tegur. Dan saya mohon supaya Bapak Ibu jemaat dengan penuh kerelaan hati untuk menerima teguran. Kami menegur, bukan kami membenci, bukan kami tidak senang. Ringan di masa kesesakan. Catat itu.
Walaupun ada masa yang sulit, tapi kita mendapatkan ada jaminan berkat pendampingan oleh Tuhan, oleh para malaikat surgawi. Maka dalam Mazmur 91 itu, Tuhan akan memerintahkan malaikatnya, artinya sepasukan bala tentara surga untuk menjaga kita. Amin. Jadi poin yang pertama adalah kita mendapatkan berkat pendampingan dari Tuhan di masa yang sulit, sukar